Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, alhamdulillah pada hari ini bisa bersua lagi bersama Ustadz Sigit ya. Masih di pembelajaran sains di kelas 5. Lanjutkan bahasan yang lalu tentang rantai makanan. Pada hari ini Ustadz akan menjelaskan terkait dengan macam-macam rantai makanan, yakni yang terkait dengan tempat atau ekosistem yang itu merupakan tempat tinggal beberapa makhluk hidup, baik itu tanaman maupun hewan. Ya. Silahkan disimak macam-macam rantai makanan yang Ustaz akan sampaikan di pembelajaran sains kelas 5 Sekolah Tafidus Khairul Manam. Anak-anakku, sebagaimana di modul telah disampaikan, ada beberapa contoh atau macam rantai makanan. Yang pertama adalah rantai makanan di sawah, rantai makanan di laut, rantai makanan di kebun, rantai makanan di hutan, rantai makanan di sungai, yang itu nanti kita akan jelaskan satu persatu. Baik, yang pertama adalah rantai makanan di sawah. Ketika kalian mengamati sawah, yang di mana di sana banyak tanaman berupa padi, jagung, dan ada hewan-hewan yang ada di sekitarnya, maka kalian akan bisa mengamati ternyata selama di sawah atau di ekosistem sawah itu, baik itu tanaman padi dan yang lainnya termasuk hewan-hewan yang ada di sekitarnya itu berinteraksi, ya. Sehingga ketika kita mengingat rantai makanan itu kan peristiwa makan dimakan. Berarti ada yang dimakan, ada yang memakan. Nah, siapakah dan apakah hewan dan tumbuhan tadi? Jika kita melihat gambar, ya, di sana ada tanaman padi sebagai produsen, kemudian ada tikus sebagai konsumen tingkat 1, kemudian ada ular sebagai konsumen tingkat 2, kemudian ada elang sebagai konsumen tingkat 3, dan dekomposer atau pengurai. Nah, ketika elangnya itu mati, maka elang itu akan membusuk ya, membusuk kemudian dimakan oleh dekomposer atau pengurai-pengurai tadi untuk menghancurkan tubuh elang itu menjadi kecil sebagaimana bahasan yang lalu. Kemudian bagian-bagian tubuh ikan elang yang sudah diuraikan tadi itu menjadi zat yang itu bermanfaat untuk produsen, yaitu tanaman padi. Sebagaimana mungkin pupuk ya, kalau kita lihat pupuk-pupuk itu kan juga hasil penguraian. Kayak misalkan ada pupuk hijau itu penguraian daun ya, kemudian ada dari hewan dan sebagainya, itu adalah sudah melalui proses penguraian. Jadi penguraian itu penghancuran ya, sehingga ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh tanaman itu lebih mudah untuk diserap oleh tanaman, sehingga untuk proses produksi ya bahan makanan itu bisa lebih mudah ya. Sehingga tanaman-tanaman tadi kalau di sawah itu salah satunya adalah padi, disebut sebagai produsen karena memproduksi bahan makanan untuk hewan yang lain. Selanjutnya anak kita lanjut ke rantai makanan di laut ya. Kalau kalian membayangkan laut ya, kalian pasti akan membayangkan juga hewan yang ada di sana. Ya, terutama banyak ikan ya, kemudian juga mamalia seperti ikan paus itu juga ada di sana. Tapi apakah hanya itu? Nah, kita bisa melihat di sini ternyata selain ikan ya, dan paus juga ada pengurai, ada yang namanya fitoplankton. Ya, coba kita urutkan ya. Fitoplankton itu adalah plankton yang berupa tanaman. Jadi plankton itu kan adalah makhluk hidup yang ada di perairan yang kecil-kecil ya, kecil-kecil dari sisi ukurannya ya. Sehingga ini akan lebih mudah untuk dimakan atau dikonsumsi oleh ikan-ikan kecil ya kan. Nah, sebelum ikan-ikan kecil memakan, ternyata fitoplankton yang berupa tanaman tadi itu dimakan oleh zooplankton. Jadi plankton yang itu sejenis hewan ya, tapi sangat kecil. Yang kalau kita melihat dengan mikroskop ya, itu akan lebih jelas. Kenapa kemudian gambarannya itu tidak seperti hewan atau tumbuhan yang besar ya, tapi sangat kecil.
Jadi fitoplankton itu adalah plankton dari jenis tumbuhan, kemudian zooplankton itu adalah plankton dari jenis hewan. Kemudian ketika zooplankton sudah memakan fitoplankton, maka zooplankton ini dimakan oleh ikan-ikan kecil. Ya, ikan-ikan kecil yang ada di laut, misalkan ikan teri, ya, ikan-ikan kecil yang lain, itu menjadi mangsa daripada ikan besar. Ya, ikan besar yang itu lebih besar ukurannya dari ikan kecil tadi tentunya. Kemudian setelah ikan besar tadi kenyang ya memakan ikan kecil ya, maka paus bergigi ini kan mamalia yang besar gitu ya. Paus ini juga makannya adalah makan ikan-ikan yang besar tadi. Ya. Termasuk juga hiu ya, cuma hiu tidak tercantum di sini, maka termasuk uh, contoh hewan-hewan laut yang besar. Nah, ketika paus bergigi tadi itu mati, ya, kemudian ada pengurai, ya, sebagaimana yang di sawah tadi juga ada ya, pengurai daripada apa? Paus bergigi yang sudah mati, sehingga ketika hancur ya, eh, badan dari paus bergigi tadi karena sudah mati, maka bisa dimanfaatkan sebagai nutrisi untuk fitoplankton. Sebagaimana tadi tanaman yang ada di sawah kayak padi gitu ya, di padi itu bisa memanfaatkan nutrisi dari bakteri pengurai atau tadi pengurai itu sendiri, ya, sehingga bisa digunakan untuk proses produksi bahan makanan. Baik itu untuk rantai makanan yang ada di laut. Kemudian rantai makanan di kebun, nah, kalau kita melihat kondisi kebun, kita pasti membayangkan ada bunga, buah atau sayur-sayuran ya. Ya betul. Nah di contoh rantai makanan di kebun ini sebenarnya banyak ya rantai makanan, sehingga kalau disebut rantai sebenarnya kurang tepat ya. Kalau rantai kan berarti hanya satu apa namanya jalur. Nah, tapi ini kita menemukan banyak jalur. Sebenarnya ini adalah contoh jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari rantai makanan yang banyak. Ya. Coba kita bisa jelaskan ya satu persatu rantai makanan yang ada di jaring-jaring makanan ini. Mulai dari bunga sepatu. Bunga sepatu yang ada di kebun, yang ada di taman atau di apa namanya di ladang itu dimakan oleh ulat. Ya. Dan ulat dimakan burung pipit ya. Burung pipit itu dimakan elang. Nah, yang ini kemudian elang juga akan ini ya ketika mati ya kembali ke pengurai tadi. Ya, cuma di sini tidak dicantumkan ya. Jadi tidak sampai ke pengurai. Melainkan ada hubungan-hubungan dengan hewan yang lain. Misalkan bunga sepatu itu ya maaf sawi ya sawi ya sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan elang ya, sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, burung pipit dimakan elang, kemudian sawi dimakan belalang, belalang bisa dimakan katak, bisa juga dimakan burung pipit. Nah katak ini dimakan elang. Jadi banyak ya rantai makanan yang terjadi di kebun karena bisa jadi apa tanamannya lebih dari satu, bisa bunga, bisa sayur, bisa juga buah, sehingga banyak hewan yang itu apa namanya membutuhkan ya, daripada apa tanaman-tanaman tadi untuk dimakan. Termasuk juga hewan-hewan yang besar juga banyak. Ya, sehingga memang tidak hanya satu ya rantai makanan bisa lebih. Ya. Sehingga kalau lebih dari satu disebutlah sebagai jaring-jaring makanan. Ya, sebagai informasi tambahan. Kemudian rantai makanan di hutan. Ya. Di hutan kita bayangkan saja, kita indra mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada singa, ya ada rusa. Ya. Betul. Ya. Bisa berikan contoh yang kalian apa pahami ya terkait dengan kondisi hutan. Ketika di hutan itu ada rumput, ya, ada pepohonan itu dimangsa oleh rusa atau dimakan oleh rusa, dikonsumsi oleh rusa yang dimana rusa itu adalah memakan tanaman, memakan tumbuhan. Ya, salah satunya adalah rumput. Nah, ketika rusa itu hidup, ya, maka ada hewan lain yang lebih membutuhkan rusa, ya, yaitu siapa? Singa.
Nah, singa ini kemudian kalau kita lihat di beberapa kejadian di hutan itu memangsa rusa, ya, memangsa banteng, memangsa hewan-hewan yang memakan tumbuhan, ya, atau kita sebut dengan herbivora itu. Maka singa ini adalah karnivoranya. Kenapa? Karena memakan hewan yang lain atau memakan daging atau bagian tubuh dari hewan yang lain. Ketika singa itu mati, maka ada bakteri pengurai atau bahasa lainnya decomposer. Nah, kita lihat di contoh decomposer atau pengurai itu bisa berupa jamur, bisa berupa mikroorganisme, ya, mikroorganisme atau bakteri-bakteri kecil yang itu menguraikan, ya, bangkai dari singa. Sehingga ketika decomposer tadi menguraikan, ya, tubuh yang sudah mati atau bagian bangkai singa tadi itu, maka bisa dimanfaatkan oleh produsen berupa rumput, ya, atau tanaman-tanaman hijau untuk apa? Untuk memproses makanannya atau memproduksi makanannya. Itu ya, untuk rantai makanan di hutan. Dan selanjutnya adalah rantai makanan di sungai. Ya, kita lihat di sungai, kita pasti membayangkan ikan. Ya, kalau juga di sana juga ada burung bangau, ada buaya, termasuk bakteri dan fitoplankton lagi. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, untuk di perairan, baik itu sungai maupun laut, termasuk juga ada rawa, ada danau, itu fitoplankton ini sebagai produsen. Kan di sungai itu kan jarang ada tanaman, ya, tanaman itu kan ada di tepi-tepi sungai. Kalau di sungai yang sendiri itu ada, ya, fitoplankton atau plankton yang berwujud tumbuhan atau tanaman. Sehingga fitoplankton tadi ketika dimakan oleh ikan kecil, ya, ikan kecilnya ketika dimangsa burung bangau yang itu datang ke sungai atau datang ke danau, maka burung bangau ini pun menjadi santapan yang enak bagi buaya. Ya, kalau sungainya besar kita bisa melihat ada buaya di sana atau ular yang besar begitu, ya, atau ular sungai atau juga di danau, ya. Nah, kemudian buaya tadi dimakan, buaya dimakan atau termakannya. Ketika buaya mati, ya, buaya itu mati maka diuraikan oleh bakteri. Ya. Nah, hasil dari penguraian tadi itu dimanfaatkan oleh fitoplankton untuk memproduksi bahan makanan. Baik anak-anak, ya, itu ya beberapa rantai makanan yang ada di modul, juga Ustadz sampaikan kembali di presentasi ini. Nah, sekarang tugas kalian adalah apa? Menjelaskan atau mencari rantai makanan yang ada di sekitar rumah kalian. Jika kalian rumahnya dekat dengan sungai, maka bisa ambil contoh sungai. Tapi jika dekat dengan uh, selokan juga bisa jadi ada di sana. Ya, kalau kalian mengamati selokan atau aliran air itu kan juga ada di sana, ya. Termasuk juga ada yang mungkin dekat dengan lapangan, dekat dengan sawah yang itu masih banyak tanamannya, itu bisa kemudian menjadi contoh untuk rantai makanan yang ada di sekitar kita. Baik anak-anak, itu dulu yang mungkin biasa Ustaz sampaikan. Selamat belajar dan tetap semangat. Ustaz akhiri dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.